Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Papua, hiduplah seorang anak bernama Kweya bersama ibu kandungnya, Baria, ayah tirinya Pak Bon, dan dua adik tirinya, Niko dan Kiara. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebersamaan. Pada suatu hari, ketika ayah dan ibu pergi ke ladang, Kweya memilih tinggal di rumah. Ia mengajari kedua adiknya membuat noken, tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kayu. Dengan sabar, ia menunjukkan cara merajut benang agar membentuk anyaman yang kuat. Namun, Niko, adik tirinya, mulai merasa frustrasi karena tidak berhasil membuat noken. Alih-alih mencoba lebih keras, ia malah mengulur-ulur benang hingga menjadi kusut. Melihat itu, Kweya menegur Niko dengan lembut, memperingatkan bahwa benang yang terulur akan sulit dirajut kembali. Sayangnya, Niko tak peduli. Ia terus bermain-main dengan benang hingga membuat kekacauan. Dengan perasaan kesal, Kweya memungut benang yang berantakan, lalu masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Kiara, yang merasa khawatir, memanggil-manggil Kweya dari luar rumah. Namun Kweya tak juga keluar. Di dalam, ternyata ia duduk diam di sudut ruangan, memintal benang dengan hati-hati. Dalam diam, ia mempersiapkan sesuatu yang tak pernah diduga oleh siapapun. Benang pintalan itu akan ia gunakan untuk membuat sayap. Ketika ayah dan ibu pulang dari ladang, mereka terkejut mendengar cerita dari Niko dan Kiara. Bersama-sama, mereka mencari Kweya ke sekeliling rumah, memanggil-manggil namanya. Namun alih-alih jawaban dari Kweya, yang terdengar justru kicauan burung dari kejauhan. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa suara itu berasal dari Kweya. Ia telah menyisipkan pintalan benang di ketiaknya, lalu melompat ke bubungan rumah, dan berubah menjadi seekor burung yang indah. Dengan bulu berwarna-warni yang memukau, Kweya kini bertengger di dahan pohon di dekat rumah. Ibu Baria tak kuasa menahan tangis. Dengan penuh haru, ia memohon kepada Kweya agar memberinya benang pintalan. Sambil menangis terseduh-seduh, ia bersimpuh memandang Kweya yang kini menjelma burung cendrawasih. Kweya akhirnya memberitahu bahwa benang pintalan untuk ibunya disembunyikan di dalam payung tikar. Segera, Baria mengambil benang itu dan menyisipkannya di ketiaknya. Dalam sekejap, Baria pun berubah menjadi burung yang anggun. Dengan kepakan sayap, ia terbang menyusul Kweya, bertengger di dahan pohon yang sama. Melihat kejadian ajaib itu, Pak Bon hanya bisa terpaku. Namun, Niko dan Kiara yang sangat merindukan kebersamaan keluarga, memutuskan untuk mengikuti langkah ibu dan kakaknya. Mereka menutup wajah mereka dengan kain hitam, dan seketika tubuh mereka berubah menjadi burung. Dengan kepakan sayap, mereka terbang ke hutan rimba, menyusul ibu Baria dan Kweya. Pak Bon hanya bisa menatap dengan pasrah, lalu memberi nama burung tersebut Takman Befortan, yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih, burung surga yang terkenal karena keindahan bulunya. Sejak saat itu, hutan rimba Papua dipenuhi berbagai jenis burung, termasuk burung cendrawasih, sebagai pengingat tentang cinta dan ikatan keluarga yang tak tergantikan. Pesan dari legenda ini sederhana namun mendalam, di mana keluarga adalah tempat berlindung, tempat kita berbagi cinta, dukungan, dan pengorbanan. Tidak peduli seberapa besar perbedaan, keluarga selalu menjadi keutamaan dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.